Matematika mudah bersama Bu Wiwin, bab bilangan bulat. Belajar yang bener ya, Cil. Jangan di-skip. Bagian 1, operasi penjumlahan bilangan bulat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matematika mudah bersama Bu Wiwin. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang bilangan bulat. Nah, sebelum kita belajar bilangan bulat, apakah anak-anak pernah bertanya-tanya, untuk apa sih kita belajar bilangan bulat? Ada bilangan negatif, ada bilangan positif. Kapan kita menggunakan bilangan negatif dalam kehidupan sehari-hari? Banyak ya. Misalnya, contoh di sini dalam menentukan suhu di suatu tempat. Ada suhu positif dan ada suhu negatif. Suhu negatif berarti beberapa derajat di bawah 0 derajat. Ya. Contohnya, di sini ada kota A, kota B, kota C, kota D, dan kota E. Kota A suhu maksimumnya 28 derajat Celcius, suhu minimumnya 8 derajat Celcius. Semuanya ini menggunakan bilangan bulat positif. Nah, contohnya di kota B suhu maksimumnya 24 derajat Celcius. Suhu minimumnya minus 2 derajat Celcius, artinya 2 derajat di bawah 0 ya. Nah, persoalannya akan lebih bervariasi dengan pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Misalnya, kota mana yang paling panas? Kita akan membandingkan kota A, B, C, dan D, dan E. Nah, contoh soal selanjutnya, Ani mempunyai 25 pensil yang akan dibagikan pada teman-temannya. Bayu akan diberi 6 pensil, Fitri akan diberi 7 pensil, Randy akan diberi 7 pensil, dan Ivan akan diberi 8 pensil. Cukupkah pensil Ani untuk dibagikan kepada keempat temannya? Kalau tidak cukup, berapa kekurangannya? Nah, untuk menjawab semua pertanyaan tadi, kamu perlu mempelajari tentang operasi hitung bilangan bulat. Oke, kita lanjut ya. Pertama, kita akan berkenalan dulu dengan lambang bilangan bulat. Bilangan bulat terdiri dari bilangan negatif, bilangan 0, dan bilangan positif. Nah, perhatikan gambar garis bilangan berikut ini. Di sini ada bilangan 0. Di sebelah kanan bilangan 0 adalah bilangan bulat positif, dan di sebelah kiri bilangan 0 adalah bilangan bulat negatif. Bilangan bulat positif dilambangkan sama dengan lambang bilangan asli, yaitu dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Bilangan bulat negatif dilambangkan dengan negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Nah, perhatikan cara membacanya ya. Kalau bilangan negatif, kita baca negatif 4, negatif 9, negatif 20, dan seterusnya. Tapi kalau bilangan positif, kita tidak perlu mengucapkan kata positif, tapi langsung dibaca 12, 34, dan seterusnya. Oke? Apakah 0 itu? 0 berasal dari bahasa Latin zephirun, artinya kosong atau hampa. Lanjut ya. Kita belajar tentang operasi penjumlahan bilangan bulat. Nah, anak-anak mulai fokus ya di sini. Ya, dari tadi juga fokus ya. Oke, kenapa? Karena banyak dari murid-murid Bu Wiwin, bahkan yang sudah SMK pun masih bingung mengoperasikan penjumlahan bilangan bulat yang ada bilangan bulat positifnya dan bilangan bulat negatifnya, masih bingung. Nah, dari semua metode untuk memberikan pemahaman tentang operasi penjumlahan ini, Bu Wiwin merasakan metode inilah yang paling mudah untuk dipahami
oleh anak-anak. Ya, jadi perhatikan ya. Kita menggunakan bantuan bola yang kita beri tanda positif dan kita beri tanda negatif. Jadi walaupun anak-anak yang sudah kelas 7 atau yang sudah kelas menengah atas, tidak usah malu-malu ya. Belajar dulu dari dasarnya supaya tidak bingung. Nah, sebentar saja sebetulnya tidak berlama-lama ya. Asalkan hal-hal yang memang sifatnya sangat mendasar dipahami dulu. Nah, itu akan lebih memudahkan kita untuk mengerjakan soal-soal yang lebih bervariasi dan dengan angka-angka yang lebih besar. Kita lanjutkan ya. Kita menggunakan bantuan bola yang bertanda negatif. Kalau bolanya 1, kemudian bertuliskan tanda negatif, berarti bernilai negatif 1. Kalau bolanya bertuliskan tanda positif, berarti 1 bola bernilai positif 1. Nah, jika bola yang berlambang positif sebanyak 1 buah bola digabungkan dengan bola yang bertuliskan lambang negatif sebanyak 1 bola digabung dengan 1 bola, maka hasilnya adalah 0. Ya. Nah, contoh soal nomor 1. Negatif 4 ditambah 5. Nggak apa-apa ya. Untuk awal kita pakai gambar dulu. Nanti ke depannya setelah kita pahami, kita tidak butuh lagi bantuan gambar bola ini. Kita ikuti pelan-pelan ya, dengan sabar. Nah, bola negatif ada 4, kemudian bola positif ada 5. Nah, bola-bola ini kita pasang-pasangkan. Kita lihat di sini ada 1 bola positif yang tidak punya pasangan. Nah, itulah hasilnya. Jadi hasilnya adalah bola yang tidak punya pasangan. Bola yang tidak punya pasangan adalah bola positif. Jadi kalau kita lihat di sini, negatif 4 ditambah negatif 5. Oh maaf, negatif 4 ditambah 5, kita lihat berarti bola yang paling banyak adalah bola yang bermuatan positif. Maka hasilnya pasti akan bertanda positif. Nah, yang tidak punya pasangan itu berapa? 1, karena 5 dikurangi 4 hasilnya adalah 1. Jadi hasilnya adalah positif 1. Soal nomor 2. Negatif 6 ditambah 4. Nah, kita lihat di gambar ini, bola yang tidak memiliki pasangan adalah bola yang berlambang negatif sebanyak 2. Jadi hasilnya negatif 2. Selanjutnya soal nomor 3. Nah, pada soal nomor 3 ini, negatif 3 ditambah negatif 5. Berarti bolanya berlambang negatif semua. Nah, berarti semuanya tidak memiliki pasangan. Maka hasilnya adalah dijumlahkan semua, negatif 8. Nah, anak-anak, coba siapkan kertas dan pensil kalian. Kita coba berlatih dengan soal-soal ini ya. Nomor 1, 2 ditambah negatif 2. Berarti semua bola berpasangan. Tidak ada sisa bola yang tidak memiliki pasangan. Jadi hasilnya adalah 0. Nomor 2, 3 ditambah negatif 4. Ada 1 bola yang tidak memiliki pasangan, yaitu bola negatif. Berapa jumlahnya? 1. Berarti hasilnya adalah negatif 1. Nomor 3, 8 ditambah negatif 5. Nah, berarti sisanya adalah bola positif. Berapa? 3. Berarti hasilnya positif 3. Kita coba dengan angka yang lebih besar ya. Nomor 7. Negatif 20 ditambah 12. Hasilnya pasti negatif. Negatif berapa? Negatif 8. Nah, selanjutnya nomor 8. Negatif 4 ditambah negatif 4. Semua bola bertuliskan lambang negatif. Hasilnya kita gabungkan negatif 8. Begitu pula dengan soal nomor 12. Negatif 21 ditambah negatif 19. Berarti kita gabungkan semua karena semua bola
berlambang negatif. Berarti hasilnya adalah negatif 40. Ya. Nah, coba anak-anakku kerjakan semuanya untuk berlatih supaya lebih lancar ya. Nah, selanjutnya apabila kalian menemukan soal dengan menggunakan gambar garis bilangan. Nah, terkadang ada juga soal yang menggunakan gambar garis bilangan. Kalian harus bisa ya. Contoh nomor 1, negatif 5 ditambah 2. Kita mulai dari angka 0. Negatif 5 berarti kita jalan ke sebelah kiri sebanyak 5 satuan sampai di angka negatif 5. Ditambah 2. Ditambah 2 berarti kita harus berjalan ke kanan sebanyak 2 satuan. Nah, berarti kita jatuh di angka negatif 3. Ya. Selanjutnya, nomor 2, 3 ditambah negatif 6. Kita mulai dari angka 0. Kemudian berjalan sebanyak 3 satuan ke sebelah kanan. Sampai di angka 3. Ditambah negatif 6. Berarti kita harus berjalan ke sebelah kiri sebanyak 6 satuan. Sampai kita di angka negatif 3. Nah, selanjutnya kita akan bertemu di video berikutnya, operasi pengurangan bilangan bulat. Sampai di sini. Ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum.